Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan yaitu operasi perkalian pada bentuk aljabar seperti itu. Oke. KI dan KB-nya bisa dibaca terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami operasi hitung perkalian pada bentuk aljabar. Ya, jadi pertemuan hari ini kita fokus membahas perkalian. Oke, kita masuk yang pertama tentang perkalian bentuk aljabar, gitu ya. Nah, kalian harus tahu nih bahwa dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya. Itu dapat dikalikan. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Saat penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya ya. Syaratnya sukunya harus sama atau sukunya harus sejenis gitu ya. Nah, sedangkan untuk perkalian itu bebas, gitu ya, tidak ada syarat tertentu. Nah, tapi yang perlu kalian ingat di sini adalah perkalian aljabar ketika ada AX gitu ya, dikalikan dengan A pangkat Y, pangkatnya dikalikan seperti itu ya. Jadi di sini nih, kalau ada A pangkat X dikali A pangkat Y, nah syaratnya harus sama-sama A ya depannya. Nah, jadi pangkatnya dikalikan gitu ya. Jadi kalau ada pangkat dikali pangkat, pangkatnya tinggal dijumlahkan gitu ya. Jadi X ditambah Y. Oke, untuk lebih jelas kita review sedikit tentang penjumlahan ya. Kita bandingkan dengan perkalian. Misal ada A tambah A. Oh, kalau nggak ditulis itu sama aja kok efisiennya 1, Bu. Gitu ya, ingat ya. Oke, berarti 1A tambah 1A. Sukunya sejenis, sukunya sama. Berarti jadi 2A. Tapi gimana kalau untuk perkalian? A dikali A sama. Kalau tidak ditulis artinya pangkatnya 1. Gitu ya. Tadi A kali A. Berarti pangkat A-nya sama. Berarti pangkatnya diapain? Pangkatnya dijumlahkan ya. Jadinya A pangkat 2. Gitu. Lanjut lagi contoh berikutnya. 3A ditambah 2A. Sejenis ya. Sama sukunya. Berarti 3A tambah 2A menjadi 5A. Gitu ya. 3 tambah 2 gitu ya 5A. Tapi gimana untuk perkalian? 3A dikali 2A. Artinya angka 3 dikalikan dengan angka 2 dulu. 3 kali 2, oh 6. Gitu ya. A kali A, sisanya hurufnya. Berarti A pangkat 1 kali A pangkat 1. Pangkatnya dijumlah berarti ya. Jadinya A pangkat 2. Seperti itu. Mulai terlihat ya perbedaannya ya. Yuk lanjut. Yang bawahnya 2B tambah 3A. Oh, kalau penjumlahan ini sejenis nggak? Yang 1B, yang 1A. Oh, nggak sejenis, Bu. Berarti bisa nggak dikerjakan? Tidak ya, karena tidak memenuhi syarat. Artinya, untuk soal yang ini tidak bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, berarti ya udah jawabannya cukup 2B ditambah 3A aja gitu. Lalu yang sebelahnya 2B dikali 3A. Oh, bisa dikerjain ya karena kan tidak ada syaratnya ya, bisa dikalikan bentuk bagaimanapun gitu ya. Artinya angka kali angka dulu biar mudah. 2 kali 3 6. B dikali A. Nah, nggak ada yang sama ya. Berarti ya udah kita tulis aja B gitu ya. Terus A-nya nggak ada temennya juga, ya udah tulis ulang A gitu. Atau kalau dibalik boleh nggak Bu? Jadi 6AB boleh gitu ya. Sama aja ya. 6BA sama 6AB seperti itu. Oke, lanjut contoh lagi berikutnya. 5x kuadrat ditambah 3x. Sudah jelas dia tidak sejenis sukunya, artinya tidak bisa dikerjakan kembali gitu ya. Tapi kalau perkalian, oh bisa dong ya. 5x kuadrat dikali 3x, artinya angkanya terlebih dahulu yang kalian kerjakan. 5 kali 3, oh 15, baru dia nyusul hurufnya atau variabelnya ya. X kuadrat dikali X. Oke, X kuadrat sesama X. Berarti yang satu kuadrat
Yang satu pangkat 1 kalau nggak ditulis ya. Berarti pangkat 2 sama pangkat 1. Artinya pangkatnya dijumlahkan. Jadi X pangkat 2 tambah 1 3. Jadinya 15X pangkat 3. Seperti itu ya. Mulai terlihat ya perbedaannya antara penjumlahan dan perkalian. Lanjut soal berikutnya. 5x kuadrat Y ditambah 3xy kuadrat. Oh, beda nih Bu ya. Yang ini x kuadrat, yang ini yang Y kuadrat ya, berarti tidak sejenis. Artinya tidak bisa dikerjakan seperti itu ya. Lanjut, yuk yang sebelah kanan. Kalau dikalikan bisa? Bisa ya. Pertama kita kalikan dulu aja angkanya ya. 5 kali 3. Oh, berarti 15. Nah, kita bedain deh warnanya ya. Nah, terus di sini temennya siapa? Ada X kuadrat. Ada nggak yang sama? Oh, sama nih. Sama ke X gitu ya. Ini pangkat 2. Ini kalau nggak ditulis artinya pangkat 1. Kalau depannya sama berarti pangkatnya dijumlahkan ya. 2 tambah 1. Jadi X pangkat 3. Seperti itu ya. Selanjutnya. Sekarang yang Y-nya gitu ya, Y sesama Y. Berarti kalau nggak ditulis pangkat 1 gitu ya, Y pangkat 1 dikali Y pangkat 2. Artinya pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi Y pangkat 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Jadi terlihat perbedaan antara perkalian dan penjumlahan. Jadi kalau perkalian bagaimanapun bentuknya, sekali lagi nih, bisa dikerjakan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini nih ya dirangkum bahwa step by step atau langkah-langkah mengerjakan perkalian adalah kalian cek dulu tandanya, gitu ya. Lalu angka, ya angka kali angka, baru setelah itu huruf kali huruf atau variabel kali variabel. Pertama tandanya dulu, gitu ya. Tandanya gimana Bu? Oh, yang sebelumnya positif semua ya, jadi nggak ngaruh. Nanti kita latihan soal yang tandanya berbeda gitu ya. Oke, nah nih masuk contoh yang pertama. Jadi gimana? Tanda dulu ya, pokoknya kita ingat mengerjakannya adalah tanda gitu ya. Habis tanda baru angka gitu ya. Habis angka baru huruf aja ya, gitu, atau variabel. Oke, perhatikan. Berarti contoh yang pertama kita lihat dulu tandanya. Tandanya di sini apa? Negatif ya, negatif gitu ya. Dikali kalau nggak ada berarti positif ya kalau nggak tulis negatif. Lalu di sini tandanya negatif. Negatif kali positif negatif. Negatif kali negatif positif. Berarti nanti tanda akhirnya positif ya. Gitu ya. Oke, sip. Berarti kalau sudah seperti itu tinggal kita kerjakan ya. Dari apa? Habis tanda angka. Berarti angkanya dulu. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5, 15. 15 kali 2 berapa? 30 ya. Berarti jadinya 30. Seperti itu. Jadi angka-angkanya dulu nih. 3 kali 5 kali 2 gitu ya. Jadinya hasilnya 30. Lanjut, setelah angkanya sudah selesai, kita kerjakan apanya tadi? Hurufnya ya. Berarti hurufnya yang pertama apa nih? Oh, ada X. Berarti X sama X gitu ya. Berarti X sama X kalau ada temennya lagi. X pangkat 2 gitu ya. Dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 3. Artinya pangkatnya diapakan tadi? Dijumlahkan. 2 tambah 1, 3. Tambah 3, 6. Jadi X pangkat 6. Seperti itu ya. Jadi ingat kalau nggak ditulis berarti pangkatnya 1. Lanjut sekarang Y-nya ya. Y pangkat 1 gitu ya. Lalu dikali dengan Y pangkat 3 dan Y pangkat 2. Artinya pangkatnya tinggal tambahin lagi ya. 1 tambah 3 tambah 2. Artinya Y pangkat 6. Seperti itu ya. Jadi sesama X dikumpulkan X, sesama Y dikumpulkan dengan Y. Jangan dicampur. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi hasil akhirnya adalah 30 X pangkat 6 Y pangkat 6. Nanti positifnya nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa, ini buat tanda aja. Jadi jawabannya adalah 30 X pangkat 6 Y pangkat 6.
Gitu ya. Oke, lanjut yuk nomor 2. Gimana nih? Ya, berarti apa? Tandanya dulu. Ingat tanda. Berarti ini positif gitu ya. Dikali negatif, dikali positif gitu ya. Positif kali negatif kali positif. Berarti positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, tetap negatif. Seperti itu ya. Nanti tandanya ada negatifnya nih. Lanjut. Habis itu apanya? Angkanya ya. Iya, angkanya kita lihat. Ada 4 min 5 sama 2. Oh, 5 ya, maaf. Kan minnya udah kita cek. Berarti 4 kali 5, 20 gitu ya. 20 kali 2, 40. Berarti kita tulis 40 ya. Lanjut, setelah tanda angka yang terakhir huruf. Ada A. A sama A gitu ya. A pangkat 1 gitu ya, dikali A pangkat 2, dikali A pangkat 3. Artinya seluruh pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3. Artinya A pangkat 6. Lanjut, habis itu B. B pangkat 1 gitu ya, dikali B pangkat 2 gitu ya. Lalu di sini nggak ada B-nya nih, nggak ada teman B-nya yang di belakang. Berarti nggak perlu, cukup 2 aja. Berarti B pangkat 1 kali B pangkat 2. Pangkatnya dijumlahkan. Berarti B pangkat 3 ya, 1 tambah 2. Jadi B pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya adalah siapa? Hasil akhirnya adalah negatif 40 A pangkat 6 B pangkat 3. Kalau negatif ditulis ya seperti itu. Tapi nggak perlu ini nih nggak perlu dibuletin ya. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah min 40 A pangkat 6 B pangkat 3 seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini ada negatif ya. Oke, negatif dikali positif dikali negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti nanti dia hasilnya positif ya. Oke, setelah tanda, biasakan apa dulu? Angkanya ya. 5 gitu ya. Dikali 2, dikali 3. 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30. Jadi hasilnya 30. Gitu ya. Lanjut, sekarang adalah hurufnya. Berarti ada P pangkat 3 gitu ya. Dengan P pangkat 2 dan P pangkat 1 gitu ya. 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6. Berarti P pangkat 6 gitu. Lanjut sekarang Ki-nya. Ya, Ki pangkat 2, Ki pangkat 2, dan Ki pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan lagi semuanya. Berarti 2 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya P pangkat berapa? P pangkat Ki pangkat 5. Seperti itu ya. Iya, sip. Seperti itu. Jadi ingat bahwa pertama kerjakan dulu tanda, lalu angka, dan yang terakhir adalah hurufnya. Itu adalah step by step-nya gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, yang materi kedua hari ini adalah kita mengenal sifat distributif pada perkalian gitu ya. Apa sih sifat distributif? Nah, kita perhatikan. Jadi sifat distributif itu adalah yang ada tanda kurungnya gitu ya. Jadi kalau ada tanda kurung, kita kalikan dulu semua suku di dalam kurung tersebut gitu ya. Jadi intinya dikalikan, baru step keduanya sama persis ya. Tinggal cek tanda, angka, dan variabel atau huruf seperti itu ya. Oke, coba perhatikan contoh sederhana. Di sini ada tanda kurung gitu ya, artinya kita kalikan distributif. Artinya 3 kalikan dulu ke dalam, ya kedua A, dan 3 dikalikan pula ke negatif 5B. Atau dengan kata lain, kita kali pelangi gitu ya, kayak pelangi gitu. Jadi nama lain distributif kita sebut kali pelangi, boleh ya. Berarti pertama 3 kali 2A. Berapa? 3 kali 2A. Nah, ingat bahwa tadi tanda, terus apalagi? Habis tanda,
angka, lalu baru huruf. Tandanya sama-sama positif, artinya hasilnya tetap positif. 3 kali 2, 6 ya. 3-nya nggak punya huruf ya. Di sini ada hurufnya sendirian A. Ya udah berarti dia ikut gitu ya. Lanjut. 3 dikalikan juga ke belakang ya. Distributif nih ke belakang. Kita kali pelangi ke belakang. 3-nya positif. 5-nya negatif. Positif kali negatif. Hasilnya negatif gitu ya. Lalu angkanya 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15 gitu ya. Lanjut. Ada nggak hurufnya? 3 nggak punya huruf, 5 punya huruf. Ya, B. Berarti kita ikut sertakan B-nya. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah 6A dikurang 15B. Seperti itu. Ya. Lanjut. Contoh berikutnya yang sedikit rumit. Ya. Nah, sama aja. Kita kali pelangi dulu pertama ya ke sini. Berarti negatif kali negatif. Hasilnya nanti positif gitu ya. Berarti nggak usah kita tulis kalau positif ya. Angkanya 2 kali 3 berarti 6 gitu ya. Lanjut. P kali P kuadrat. Berarti ini punya P, ini punya P. Pangkatnya kalau nggak ditulis artinya 1 gitu ya. P pangkat 1 kali P pangkat 2. Artinya pangkatnya dijumlah. Jadi P pangkat 3. Lalu Ki ada temennya nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Berarti ya udah kita tulis aja lagi Ki. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan pelangi lagi ke belakang ya. Nah, negatif kali positif. Tandanya dulu tetap negatif gitu ya. Lalu di sini ada 2 dikali 5. Artinya 10. Habis angka huruf. P kali siapa? Oh, nggak ada temennya P ya. Nggak ada ya P-nya ya. Berarti tulis P. Ki nggak ada juga ya. Berarti tetap tulis Ki. Dan R juga nggak ada temennya. Ya udah berarti langsung aja R gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 6P pangkat 3 Ki dikurang 10P Ki R. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini agak sedikit banyak ya, ada 3 suku. Gimana nih Bu? Ya udah nggak apa-apa, kita selesaikan satu persatu dulu ya. Berarti ini dulu ya, yang pertama nih. Min kali plus, oh min gitu ya. 3 kali 2, angkanya 6. X pangkat 1 kali X pangkat 1, berarti X pangkat 2. Lanjut, kali pelangi yang ke belakangnya. Negatif kali negatif, artinya positif. 3 kali 3 artinya 9. X kali Y. Oh, berarti nggak ada temennya. X ya tetap tulis X. Y nggak ada temennya tetap tulis Y. Gitu ya. Oke, kita dapat nih yang pertama. Lalu yang kedua, berarti suku yang kedua nih ya. Negatif kali positif. Tetap negatif gitu ya. 3 kali 2, 6. Nggak ada temennya, berarti tetap X kuadrat. Kalikan lagi ke teman belakangnya. Negatif kali negatif, positif. Angkanya 3 kali 4, 12. Dan Y kuadrat. Gitu ya. Oke, yuk suku yang terakhir. Berarti 2Y ke 3X gitu ya. Positif kali positif, berarti nanti positif. 2 kali 3, 6. Y kali X, nggak ada temennya ya. Berarti kita bisa tulis YX gitu, atau XY boleh ya. Iya. Lanjut, 2 ke belakangnya. Berarti positif kali negatif. Negatif. 2 kali 4, 8. Lalu Y kali Y. Nah, sama nih ya. Y pangkat 1, Y pangkat 1. Makanya jadi Y pangkat 2. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, sekarang PR-nya tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. Ingat bahwa penjumlahan atau pengurangan syaratnya adalah sukunya gimana? Harus sejenis ya, masih ingat ya? Harus sejenis atau harus sama. Oke, di sini ada X kuadrat. Ada nggak yang selagi X kuadrat? Oh, ini Bu, X kuadrat juga baru. Berarti dia bisa dikerjain ya. Min 6X kuadrat, min 6X kuadrat. Min 6, min 6. Artinya min 12X kuadrat. Gitu ya. Oke, lanjut ke temennya. Di sini ada XY. Ada nggak XY? Oh, di sini ada XY juga ya. Berarti 9XY ditambah 6XY. Artinya 9 tambah 6. 15XY. Gitu ya. Lalu terakhir, ada siapa nih?
ada Y kuadrat. Oh, di sini juga ada Y kuadrat. Berarti bisa kita jumlahkan ya. Kita operasikan boleh karena sejenis ya. Berarti 12 dikurang 8. Berapa? Berarti positif 4 Y kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kalian kali pelangi dulu ya, atau distributifkan dulu. Baru setelah itu kalian sederhanakan menggunakan penjumlahan dan pengurangan di pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, contoh soal yang terakhir nih, ya sebelum kita tutup. Gimana kalau perkaliannya ada dua bagian seperti ini nih, ada dua tanda kurung ya. Kalau yang sebelumnya kan tadi tanda kurungnya masing-masing cuma satu ya. Gimana kalau dua-duanya kurung nih? Nah, perhatikan semuanya. Jadi kalian distributifkan satu-satu atau kali pelangi satu-satu. Berarti X urutannya perhatikan dari yang depan ini ke sampingnya dulu ya. X kali X gitu ya. Berarti X pangkat 1 kali X pangkat 1 gitu ya. Jadinya X pangkat 2 gitu ya. Lalu jangan lupa ke teman belakangnya gitu ya. X kali 10. Berarti sama-sama positif ya, langsung positif ya. Di sini kalau nggak ditulis artinya kan 1 ya. 1 kali 10 berarti 10 gitu ya. X pangkat 1, X kali nggak ada, oh berarti ngikut aja X-nya gitu ya. Oke, lanjut. Ini belum selesai ya. Ini baru kali pelangi yang depan, yang belakangnya belum ya. Berarti 3 ke X, 3 kali X berapa? 3 positif kali positif. Positif ya. Berarti tetap 3. Ini kan 1 gitu ya. 3 kali 1, 3. 3X. Ngikut ya X-nya. Gitu. Selanjutnya yang ke belakangnya ya harus adil. Jadi ada 4 kali pelangi. 3 kali 10 berarti 30 seperti itu ya. Lalu bisa disederhanakan nggak? Coba perhatikan. Bisa nggak ya disederhanakan? Bisa ya. Berarti X kuadrat nggak ada temennya, ya udah langsung aja X kuadrat, nggak ada yang sejenis gitu ya. 10X sama 3X sejenis ya, berarti bisa disederhanakan jadi 13X. Dan yang terakhir ada 30 ya, dia nggak punya temen nih yang konstanta, berarti tetap 30. Jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30, seperti itu ya. Mudah ya, bisa ya, dapat dipahami ya. Oke, lanjut contoh soal yang terakhir ya. Berarti sama nih ya, ada dua tanda kurung, berarti mau nggak mau kita distribusikan lagi 4 kali. Berarti ya, kali pelangi pertama yang depan dulu, fokus yang depan. 4X kali 5X, positif kali positif, pasti positif. 4 kali 5, 20. X kali X, ingat, pangkat 1, pangkat 1. Jadinya X pangkat 2. Lalu ini depan kali ke belakangnya, jangan lupa ya. Positif kali positif, positif kali negatif ya. Lihat nih di sini negatif, berarti hasilnya negatif. 4 kali 2, 8. X nggak ada kali temennya, berarti ngikut aja jadi X gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang belakangnya nih kita kali pelangi ya. Kita kali dulu ke depan. 3 kali 5 sama-sama positif ya, berarti 15. X nggak ada temennya, berarti ikut aja X. Lalu yang terakhir, positif kali negatif, negatif ya. 3 kali 2, 6. Ya, udah deh, tinggal kita sederhanakan pakai penjumlahan pengurangan. 20X kuadrat, nggak ada temennya ya, nggak ada yang sejenis, berarti kita tulis ulang. Negatif 8X, positif 15X. Dia sejenis, berarti bisa dikerjakan. Ya, negatif 8 tambah 15, sama aja 15 kurang 8, gitu ya. Berapa 15 kurang 8? Positif tuh 7X ya, karena yang lebih besar nilai positifnya, makanya hasilnya positif gitu ya, dikurang 6 gak ada temennya, jadi langsung aja kita tulis negatif 6 seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai perkalian. Jadi perlu diingat tadi ya, kalau perkalian berarti kalau hurufnya sama, variabelnya dijumlahkan gitu ya. Seperti itu. Dan tadi contoh-contohnya sudah ya, perkalian sederhana,
Lalu yang distribusi, dan yang ini adalah yang kurungnya 2, berarti distribusinya 2 kali gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, yuk coba kalian kerjakan tugasnya di buku cetak ya, bukan LKS nih, buku cetak yang 1A, halaman 129. No, hanya perhatikan di sini, hanya 6 nomor ya yang kalian kerjakan, tidak perlu semuanya dikerjakan. Cukup nomor 1, 4, 7, 11, 14, dan 15. Gitu ya. Lalu dikerjakannya di buku matematika, seperti biasa, dikumpulinnya lewat GCR ya, paling lambat pukul 5 sore. Oke, sip. Ibu cukupkan ya pertemuannya sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton video Ibu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.